Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PKWU yaitu tentang kemasan dan pemasaran kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Pengemasan merupakan proses akhir setelah proses produksi selesai. Adapun manfaatnya dari kemasan adalah pertama, melindungi produk dari kerusakan, sehingga produk kerajinan tetap baik dan tidak rusak sampai ke tangan konsumen. Kedua, menambah daya tarik, sehingga pengemasan yang menarik akan meningkatkan nilai jual produk. Oleh karena itu, pengemasan harus dibuat unik dan kreatif. Ketiga, memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi sampai ke konsumen. Ya, jadi biar tidak tercecer di jalan. Keempat, sebagai brand atau identitas produk. Nah, fungsi kemasan juga didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan beragam, bergantung pada produk yang akan dikemas. Produk yang mudah rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material berstruktur. Pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Nah, ada pula beberapa contoh kemasan yang biasa digunakan dalam produk kerajinan. Antara lain seperti plastik, kaca, mika, kayu, kertas, dan lain-lain. Nah, ini macam-macam bentuk kemasan. Kemasan kerajinan yang memiliki jendela transparan. Ada juga kemasan kerajinan yang memiliki jendela tertutup. Ini kemasan kerajinan inovatif yang menyesuaikan dengan kerajinan yang dikemas. Lalu ada juga ini kemasan kerajinan inovatif yang berisi satu set yang terdiri atas beberapa buah produk. Nah, ini contoh kemasan yang lain yaitu kemasan kerajinan dengan penjelasan tentang inspirasi budaya non-benda. Ya, keren sekali. Nah, kemasan ini juga terbagi menjadi 3. Ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Sedangkan kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Nah, ini contoh kemasan sekunder untuk kerajinan berupa tas kertas. Pemasaran. Pemasaran dapat diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan produk dan jasa, nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran transaksi, dan hubungan pasar serta pemasar, dan calon pembeli. Jadi dalam pemasaran terdapat produk sebagai kebutuhan dan keinginan orang lain yang memiliki nilai sehingga diminta dan terjadi proses permintaan. Maka terjadi pemasaran. Ada pemasaran langsung dan ada pemasaran tidak langsung. Pemasaran langsung bisa berupa offline ya dan online. Jadi pemasaran langsung itu adalah promosi dan penjualan yang dilakukan secara langsung terhadap konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Nah, jadi pemasaran dapat dilakukan dengan promosi dan demo penggunaan produk kepada calon konsumen.
Jadi sistem penjualan langsung ini dapat berupa penjualan satu tingkat atau single level marketing atau multi tingkat, multi level marketing, MLM yang kita kenal ya. Nah, penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Jadi wirausahawan langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Pemasaran produk kerajinan dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Konsumen dapat melihat langsung produk ataupun melalui gambar dari produk kerajinan dan kemudian memesannya. Produsen kerajinan selain menjual produknya sendiri, dapat membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen. Nah, kelompok penjual dapat terdiri atas beberapa tingkatan. Sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjual disebut MLM. Jadi produk perusahaan memiliki usaha di bidang penjualan langsung, baik yang menggunakan single level maupun MLM. Nah, tapi ini wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008. Kemudian bisa juga secara online. Jadi, karena kemajuan zaman yang semakin modern, mempermudah para pengusaha dalam memasarkan produknya. Nah, jadi seorang wirausaha dapat memanfaatkan media sosial yang sudah ada, misalnya blog, web resmi perusahaan, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ya, dan lain-lainnya. Jadi, selain itu juga seorang wirausaha dapat mengenalkan produknya melalui acara-acara sebagai strategi pemasaran utamanya. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, orang wirausaha juga dapat mengembangkan strategi pemasarannya dengan membentuk humas dan membuat iklan di media massa seperti koran atau media elektronik. Nah, ini contoh kegiatan pemasaran yang bukan pemasaran langsung yang atas. Nah, ini kalau yang bukan pemasaran langsung membutuhkan toko atau pramuniaga. Ini harus ada tokonya, harus ada yang jagainnya. Sedangkan kalau pemasaran langsung nih bisa pakai WhatsApp ya, di status kita promosi barang. Atau ini sekarang adanya di Shopee, Lazada, ya banyak sekali sekarang. Nah, kemudian ada juga kita itu harus bisa menerapkan beberapa tips strategi pemasaran. Yang pertama, tentukan target market usaha kita. Jadi, target pasar kita itu apa nih, ya? Sehingga promosi akan lebih efisien dan efektif. Lalu yang kedua, berpromosi yang sesuai dengan target. Ya, bisa dipromosikan melalui pembagian brosur atau iklan. Lalu yang ketiga, hasil produk kita sebaiknya unik, biar cepat dikenal orang, diingat orang. Jadi ada sesuatu yang berbeda dari produk yang lainnya. Mungkin bisa dilihat dari segi kemasan, bentuk maupun warna. Jadi agar terkesan unik, sebaiknya kita memilih satu jenis produk unggulan yang dapat menarik calon konsumen. Di mana produk baru tersebut dapat berupa produk yang belum pernah ada di pasaran atau produk yang telah ada di pasaran namun kita modifikasi dengan tampilan yang berbeda. Lalu yang keempat, penghargaan. Berikan penghargaan kepada konsumen yang loyal, karena nanti akan mendorong pelanggan untuk membeli produk kita lebih banyak dan memperkenalkan produk kita kepada orang lain. Misalnya seperti
memberikan kupon untuk pembelian berikutnya, ada potongan harga, seperti itu. Lalu kita bisa menggandeng partner usaha lain. Misalnya kita usahanya kerajinan non-bendanya atau souvenirnya. Jadi produk ini bisa dipasarkan dengan cara menjalin kerjasama dengan usaha yang berhubungan dengan souvenir. Misalnya event organizer ya, baik perkawinan ataupun ulang tahun. Pusat rekreasi, museum, tempat wisata, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, mungkin penjelasan tentang kemasan pemasaran sampai di sini. Semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.